Topeng buat Wiro Sableng. Bagian 2, Jilid 3. Mirasani sama sekali tidak memperdulikan apa yang dialami Suryo Kemikis. Dia berpaling pada pemuda berpakaian hitam berikat kepala merah yang tegak di anak tangga gedung, memandangi sang dara dengan pandangan entah kagum entah kecut. "Giliranmu sekarang," berseru Mirasani. Si baju hitam melangkah tenang. 4 langkah di hadapan Mirasani, dia menjura lalu berkata, "Harap maafkan kalau aku terlalu bodoh memberanikan diri mencoba nasib." Mirasani tersenyum kecil. "Aku senang melihat sikapmu yang merendah. Tapi kalau bicara soal nasib, ketahuilah, nasibmu tak bakal lebih baik dari pemuda bernama Suryo Kemikis itu." Mirasani melangkah pulang balik sambil berkacak pinggang. "Kulihat kau membawa keris, kau boleh menggunakan senjata itu menghadapiku. Aku lebih suka kalau diberi petunjuk dengan tangan kosong saja." Pemuda satu ini sopan sekali sikapnya. Hanya sayang dia pasti tak bisa mengalahkanku, membatin Mirasani. Lalu dia bertanya, "Siapa namamu? Kau datang dari mana dan siapa guru silatmu?" "Namaku buruk saja, Den Ayu. Jalak Turonggo. Aku datang dari pantai utara. Soal siapa guruku, mohon maaf. Aku sudah dipesan untuk tidak menjual nama guru kemana-mana. Lagi pula, kehadiranku di sini adalah kemauanku sendiri." "Bagus. Kau memang orang silat sejati. Majulah." Meskipun agak sungkan, namun pemuda bernama Jaka Turonggo ini bergerak juga melancarkan serangan pertama. Meski sikap dan tutur bicaranya sangat sopan, namun serangannya ternyata ganas. Jurus pertama itu dibukanya dengan mengelilingi tubuh si gadis secara cepat, lalu tiba-tiba luncurkan serangan ke arah samping kiri Mirasani. Walau tidak seperti tadi, yakni cepat dapat menebak dan menyebut jurus serangan lawan, namun mata Mirasani yang tajam sudah dapat melihat keganasan serangan lawan. Di balik keganasan itu, matanya yang jeli dan otaknya yang tajam sekaligus dapat pula melihat sudut kelemahan serangan si pemuda. Maka dia pun keluarkan seruan tinggi dan berkelebat. Perkelahian berkecamuk hebat. 3 jurus berlalu cepat. Memasuki jurus keempat, mendadak Jalak Turonggo berseru kaget ketika dia mendapati keris yang sebelumnya terselip di pinggangnya lenyap. Memandang ke depan, dilihatnya senjata itu sudah berada dalam genggaman tangan kiri Mirasani. Sadarlah si pemuda, jika sang dara mau, pasti dia sudah dapat menyusupkan pukulan berbahaya. Maka Jalak Turonggo rapatkan kedua kakinya, membungkuk sambil merapatkan kedua belah tangan dan berkata, "Terima kasih atas petunjukmu. Jelas bagiku Den Ayu bukan tandinganku. Aku terlalu bodoh bercita-cita mendapatkan istri sepertimu." Pemuda itu membungkuk sekali lagi. Mirasani tersenyum. Hatinya cukup senang melihat pemuda yang sangat sopan dan tahu diri ini. Maka dikembalikannya keris Jalak Turonggo seraya berkata, "Kau menerima kekalahan dengan hati lapang. Aku suka bersahabat denganmu. Sebagai seorang sahabat, aku layak minta tolong." "Maksud Den Ayu?" tanya Jalak Turonggo. "Tolong bawa tubuh pemuda bernama Suryo Kemikis itu dari sini." Jalak Turonggo sebenarnya merasa tidak senang dengan permintaan itu, namun akhirnya dia mengangguk juga lalu memanggul tubuh Suryo Kemikis yang masih pingsan dan pergi dari situ. Baru saja Jalak Turonggo lenyap di kelokan jalan dan Rayu Komala berseru memanggil anaknya agar segera masuk ke dalam, Mirasani melangkah cepat ke arah sebuah arca dekat pintu gerbang halaman sebelah kiri. Di situ tampak duduk seorang pemuda berpakaian serba putih, ikat kepalanya juga putih. Rambutnya yang panjang menjela bahu. Dia duduk sambil menopangkan dagunya pada kedua tangan. Wajahnya sebetulnya gagah, tapi lagaknya yang aneh membuat dia seperti seorang pemuda tolol. "Sejak tadi aku melihat kau duduk di sini. Apa keperluanmu?" Mirasani menegur. Si pemuda cepat berdiri, menjura hormat, menggaruk kepalanya, tertawa lebar lalu menjawab, "Maafkan, saya datang tidak memberi salam. Semua karena kagum melihat perkelahian hebat tadi." "Sudah, tak perlu bicara panjang lebar. Jawab saja apa yang aku tanya," tukas Mirasani. "Aku yang tolol ini berniat mengikuti jejak 2 pemuda tadi. Siapa tahu, memang hanya orang tolol yang mau digebuk." "Bersiaplah," sahut sang dara. Pemuda berpakaian putih itu pun tegak bersiap-siap. Caranya berdiri tampak lucu. Tubuh agak miring dan kaki kanan setengah bersilang dengan kaki kiri. Sikapnya ini membuat Mirasani jadi jengkel. "Silahkan menyerang," hardiknya. Si pemuda garuk kepalanya. Tadi di situ yang berkata mau menggebuk. Biar di situ saja yang lebih dulu menyerang. Gusarlah Mirasani. Sekali lompat saja tubuhnya melesat ke depan, lalu membalik berputar satu lingkaran dengan kaki menendang deras.
Jurus kincir berputar yang bagus, seru si Gondrong menyebut jurus serangan yang dilakukan sang Dara. Terkejutlah Mirasani. Dara ini langsung hentikan serangannya, bertolak pinggang dan memandang tajam pada si pemuda. Kau mengenali jurus yang kumainkan? Siapa kau sebenarnya? Aku pemuda tolol bernama Wiro Sableng, datang ke sasar dari puncak gunung gede di ujung barat Pulau Jawa. Guruku seorang nenek bernama Sinto Gendeng. Harap dimaafkan kalau aku membuatmu tidak senang. Jadi kau pendekar kapak maut naga geni 212? Begitulah orang memberi gelar pada diriku yang jelek dan tolol ini. Berubahlah paras Mirasani. Dia pernah mendengar dari gurunya, Ki Demang Juru Gampit, bahwa di tanah Jawa ini ada beberapa tokoh silat yang berkepandaian sangat tinggi. Banyak di antara mereka yang mengucilkan diri, tidak mau dikenal, tidak mau terlalu mencampuri urusan dunia persilatan. Namun ada pula di antara mereka yang malang melintang berbuat kebajikan, menolong orang-orang yang tertindas, membasmi kejahatan. Salah satu di antaranya adalah yang dikenal bernama Wiro Sableng, seorang yang kabarnya berperangai aneh lucu dan bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Namun tidak pernah disangkanya kalau sang pendekar ternyata adalah seorang pemuda, padahal sebelumnya dia menduga pendekar itu pastilah seorang yang sudah kakek tua renta. Hai, kau seperti melamun, bagaimana ini? Apakah urusan ini bisa diteruskan? Wiro berseru, hari ini mungkin hari terakhirku bertanding. Aku punya firasat tak bakal menang menghadapi pemuda ini. Mirasani membatin. Lalu dengan menambahkan hati dia melangkah mendekat. Dari jarak 3 langkah, gadis ini langsung menyerbu, menghujani pendekar 212 dengan serangan-serangan cepat dan ganas. Jurus alu besi membobol lesung. Itu jurus elang mematuk puncak menara. Jurus ular keluar sarang memagut mangsa dan ini jurus bintang memagar rembulan. Hebat, semua hebat, tapi lihat. Aku pun bisa memainkannya. Terdengar seruan Wiro berulang kali, yang membuat Mirasani kaget tidak kepalang, dan lebih kaget lagi ketika dilihatnya pemuda itu memainkan jurus-jurus yang dikeluarkannya hingga dirinya menjadi terdesak. Dan ketika satu sapuan pada salah satu kakinya membuat dia kehilangan keseimbangan, tak ampun lagi darah ini pun jatuh terlentang di tanah. Di langkan rumah, Suto Klebet dan Rayu Komala terbeliak menyaksikan kejadian itu. Keduanya saling pandang sesaat. Kang Mas, agaknya, ya, ini akhir dari segala-galanya. Anak kita telah menentukan pilihannya sendiri, kata Suto Klebet menyambung ucapan istrinya lalu keduanya turun ke halaman. Saat itu Mirasani sudah bangkit berdiri sambil merapikan pakaiannya. Wajahnya tampak kemerahan, bukan karena malu dikalahkan, tapi karena jengah menghadapi pemuda yang kini sudah resmi menjadi calon suaminya, sesuai dengan apa yang selama ini menjadi kaulnya. Kau tahu semua jurus-jurus seranganku. Kau sanggup memainkannya, malah meredam dalam bentuk bertahan, dan kalau dipakai menyerang jauh lebih hebat dari yang kumiliki. Apakah kau pernah menjadi murid guruku, Ki Demang Juru Gampit? Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya lalu menggeleng. Ki Demang Juru Gampit, gurumu itu adalah seorang tua yang bersih dan alim, hampir mendekati kesucian seorang wali. Aku yang berangasan ini mana mungkin jadi muridnya? Lalu bagaimana kau bisa tahu semua jurus-jurusku, malah memainkannya dan bahkan merubuhkanku dengan jurus meniup pelita mendorong pohon? Semua hanya kira-kira saja, tak tahunya kebetulan tepat. Semua jurus itu kumainkan lain tidak karena hanya melihat saja lalu menirukan. Kalau gurumu ada di sini, pasti dia melihat kekurangan jurus-jurusku itu. Pemuda ini pandai, tapi dia selalu bersikap merendah. Agaknya dia sengaja menutupi kepandaiannya dengan sikap ketolol-tololan. Begitu Mirasani berkata dalam hati. Lalu tanpa sungkan-sungkan dia memegang lengan Wiro dan membawa pemuda ini ke arah kedua orang tuanya yang turun dari langkan gedung. Atas permintaan Wiro, pernikahan dilangsungkan 2 hari kemudian. Sama sekali tidak ada pesta susulan. Karenanya tidak ada tokoh persilatan termasuk Ki Demang Juru Gampit dan Eyang Sinto Gendeng. Mirasani berulang kali meminta pada suaminya agar tetap diadakan pesta besar-besaran, karena sebagai istri dan juga kedua orang tuanya merasa bangga memiliki seorang suami yang merupakan pendekar terkenal dalam dunia persilatan. Tapi karena Wiro menolak dengan keras, terpaksa akhirnya sama sekali tidak ada pesta ataupun selamatan diadakan, kecuali acara pernikahan yang berlangsung cepat dan sangat sederhana. Jilid 4. Kebahagiaan Mirasani sebagai seorang istri hanya berlangsung selama 1 bulan. Setelah itu, suaminya mulai menunjukkan tindak tanduk aneh.
Berkali-kali Wiro pergi meninggalkannya tanpa pesan atau mengatakan kemana tujuan ataupun keperluannya. 2 atau 3 minggu kemudian, baru sang suami pulang. Meskipun Mira tak pernah mengadukan keadaan suaminya pada kedua orang tuanya, Sutok Lebet dan Rayu Komala diam-diam sudah mengetahui apa yang berlangsung dalam rumah tangga baru itu. Suatu malam, Wiro Sableng muncul kembali setelah selama 2 minggu menghilang entah kemana. Sebelum sempat ditanya, Wiro meletakkan sebuah kotak berukir di atas meja dan berkata pada istrinya, "Bukalah, semuanya untukmu, Mira." Meskipun hatinya tak suka melihat sikap suaminya itu, namun Mira membuka juga kotak kayu berukir yang terletak di meja. Begitu dibuka, kelihatanlah isi kotak. Sejumput perhiasan emas bertata permata serta sejumlah ringgit emas. "Dari mana kau mendapatkan ini, Kang Mas Wiro?" Yang ditanya tertawa lebar dan usap-usap hidung lalu garuk-garuk kepala. "Pemberian seorang kaya raya di Tegal Rojo yang kutolong," sahut Wiro. Dia menatap paras istrinya sesaat lalu berkata, "Kelihatannya kau tidak suka menerima pemberian itu?" "Tentu saja aku suka, Kang Mas Wiro. Hanya saja sebetulnya yang aku lebih suka adalah jika kau selalu berada di rumah bersamaku. Kita masih pengantin baru, malam-malam sering kulewati dengan sepi tanpamu. Apakah kau tidak bisa menunda segala kepergian itu? Kau tahu sendiri, Mira, aku seorang pendekar pengelana. Mana mungkin aku mengeram lama-lama di rumah." "Aku mengerti, Kang Mas Wiro. Karena itu aku selalu meminta padamu agar jika kau pergi, aku diajak serta. Pengelanaan seperti yang kulakukan bukan pekerjaan seorang istri cantik jelita sepertimu, Mira. Tapi kita sama-sama orang persilatan." "Tidak, Mira, aku tak akan pernah mengizinkanmu ikut bersamaku. Terlalu besar bahayanya." "Jika itu yang Kang Mas cemaskan, bagaimana dengan usulku tempo hari? Membuka perguruan silat. Itu usul baik. Namun tidak saat ini, Mira, urusanku di luaran masih banyak. Jika memikirkan urusan, perguruan itu tak akan pernah jadi. Apa susahnya? Yang akan dijadikan murid hanya orang-orang tertentu. Dari Keraton Sala dan Jogja. Bahkan guruku bersedia membantu. Kalau begitu biar kau saja dengan Ki Demang yang melakukannya. Aku pasti membantu. Justru aku ingin menonjolkan dirimu. Siapa tahu penguasa keraton tertarik padamu dan memberikan satu jabatan penting. Kepala pasukan kota raja misalnya." Wiro Sableng tertawa lalu merangkul dan menciumi istrinya. "Kau istri yang baik, mau memikirkan masa depan suami, tapi Mira ketahuilah, aku tidak suka segala macam jabatan di keraton atau di kerajaan. Aku tetap seperti ini." Lelaki bernama Wiro Sableng, tolol dan gendeng, mengelana kemana yang diinginkan, berbuat kebajikan bagi orang banyak. "Dengar, Mira, aku letih, ingin istirahat dan bermesraan denganmu." "Aku begitu kangen, aku akan mandi lebih dulu lalu kita naik ke atas ranjang." Mirasani hanya bisa mengangguk. "Besok, pagi-pagi sekali aku harus pergi ke selatan. Kabarnya banyak terjadi kejahatan di wilayah itu. Ada tokoh silat golongan hitam yang ikut membantu para penjahat. Peringatan 1000 hari meninggalnya Tumenggung Campak Wungu dihadiri oleh banyak tetamu, terutama dari pihak pejabat keraton, termasuk beberapa orang pangeran. Di antara para tamu yang datang turut hadir hartawan Sutok Lebet dan istrinya berserta putri mereka Mirasani, istri pendekar 212 Wiro Sableng. Malam itu Mira tampak cantik sekali, mengenakan kebaya panjang ungu gelap, kain batik tulis, sanggul berhias tusuk kunde emas dilengkapi giwang besar, serta seuntai kalung emas berbentuk bunga mawar dengan sebuah permata di tengah-tengahnya. Selama upacara selamatan berlangsung, sepasang mata janda almarhum Tumenggung Campak Wungu tidak henti-hentinya mengerling pada kalung besar yang melingkar di leher Mirasani. Begitu upacara resmi selesai, sang janda mendekati Mirasani dan kedua orang tuanya, bersalam-salaman sambil bicara berbasa-basi. Suatu saat sula resmi, begitu nama sang janda, berkata pada Mirasani, "Anakku, Mira, sungguh bagus kalung emasmu. Di mana kau membelinya? Ah, jika kau bisa memberitahu siapa pembuatnya, tentu aku mau membuat yang seperti ini." Mirasani hanya tersenyum tersipu. Yang menjawab adalah ibunya, Jeng Sula resmi terlalu memuji. "Kalung itu biasa-biasa saja, suaminya yang memberikan." "Ah, suami Mira," ujar Sula resmi seraya memandang berkeliling seperti mencari-cari. "Suaminya tidak hadir, Jeng Sula. Harap dimaafkan, dia masih bertugas di selatan." Sula resmi mengangguk-angguk mendengar penjelasan Rayu Komala itu. 2 hari kemudian, pada suatu siang, dengan mengendarai sebuah kereta, janda almarhum Tumenggung Campak Wungu muncul di rumah kediaman hartawan Sutok Lebet,
langsung disambut oleh Rayu Komala karena memang saat itu hanya dia sendiri yang berada di gedung besar itu. Tidak memberi kabar terlebih dahulu, tahu-tahu sudah datang berkunjung, sungguh satu kehormatan besar bagi saya, Jeng Sula. Kata Rayu Komala seraya memeluk tamunya lalu membawanya ke ruangan tamu yang besar dan bagus. Apakah Jeng Rayu ada baik dan sehat-sehat? Berkat doa Jeng Sula, terima kasih, saya akan menyediakan minuman. Tidak usah repot, saya hanya sebentar, Jeng. Ah, kenapa begitu buru-buru? Kedatangan saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Sesuatu mengenai apa, Jeng Sula? Menyangkut kalung bunga mawar itu. Kalung bunga mawar. Oh, maksud Jeng Sula kalung yang malam selamatan itu dipakai oleh putri saya? Betul sekali. Ah, rupanya Jeng Sula selalu mengingat-ingat perhiasan itu. Sula Resmi tersenyum lalu berkata dengan suara lebih perlahan, seolah-olah takut ada yang bakal mendengar. Ketahuilah, Jeng, kalung itu sama betul dengan kalung milik saya yang hilang 2 minggu lalu. Paras Rayu Komala serta-merta berubah. Saya tidak mengerti maksud Jeng Sula Resmi. 2 minggu lalu, rumah kediaman kami dibobol maling. Seorang penjaga terbunuh. Sekotak perhiasan dan uang emas amblas dari lemari yang dibongkar paksa. Termasuk kalung emas bunga mawar bertahta permata tunggal itu. Maksud Jeng Sula kalung itu. Saya tidak mengatakan bahwa kalung itu adalah milik saya yang hilang. Tapi di dunia ini, saya yakin hanya ada satu kalung seperti itu. Jika saya boleh tahu, Jeng Rayu, dari mana Mirasani mendapatkan perhiasan itu? Kalau tidak salah kata Jeng Rayu malam itu, perhiasan itu pemberian suaminya, pendekar gagah bernama Wiro itu. Betul begitu, Rayu Komala mengangguk. Hatinya tiba-tiba saja menjadi tidak enak. Di samping ada rasa malu yang membuat wajahnya menjadi merah. Jeng Rayu, kata Sula Resmi, saya tidak menyangka apalagi menuduh yang bukan-bukan. Hanya saya ingin Jeng Rayu membantu saya mencari tahu dari mana asal-muasalnya perhiasan itu. Menurut Mira, ketika suaminya menghadiahkan perhiasan itu, suaminya menyebut perhiasan itu adalah hadiah dari hartawan di Tegalrejo yang pernah ditolongnya. Tegalrejo daerah tandus. Tak ada seorang hartawan pun diam di sana, kata Sula Resmi pula. Semakin berubah wajah Rayu Komala, semakin tidak enak hatinya. Jeng Rayu, kata Sula Resmi sambil memegang lengan perempuan itu. Mungkin saya keliru besar. Anggap saja saya tidak pernah datang kemari. Lupakan semua pembicaraan kita barusan. Saya mohon diri. Lalu janda Tumenggung itu cepat-cepat berdiri. Ketika suatu malam Mirasani menuturkan pertemuan Sula Resmi dengan ibunya yang menyangkut kalung emas bermata berlian itu, sesaat pendekar 212 Wiro Sableng tampak berubah wajahnya. Namun di lain kejap, dia tertawa lebar dan berkata, ada ujar-ujar di dunia ini, Mira. Ujar-ujar itu mengatakan, jika kita tidak punya maka kita akan dihina. Tapi jika kita punya maka kita akan difitnah. Itulah agaknya yang terjadi pada diriku. Aku ingin membahagiakan istri sendiri dengan hadiah berupa perhiasan. Tapi orang lain menuduh dan memfitnah yang bukan-bukan. Menurut ibu, janda Tumenggung itu sama sekali tidak menuduh ataupun memfitnah. Lalu apa maksudnya datang kemari dan sengaja menebarkan cerita tak masuk akal itu? Apa cuma dia yang memiliki perhiasan di dunia ini? Jelas dia hendak memecah belah rumah tangga kita. Memberi malu pada diriku. Perempuan macam apa janda Tumenggung itu? Mirasani terdiam beberapa lamanya. Lalu dia berkata, ada baiknya Kang Mas memberi penjelasan beserta bukti-bukti pada janda Tumenggung itu mengenai asal-usul perhiasan itu. Kalau perlu pergi bersama hartawan yang kata Kang Mas menghadiahkan sekotak perhiasan dan uang itu. Wiro menggeleng. Tinjunya yang terkepal diletakkan di atas meja. Dia telah memberi malu diriku, menghina dan merendahkan, memberi malu pada dirimu juga, memberi malu seisi rumah ini. Aku tidak akan menemuinya, apalagi membawa hartawan itu dan bicara padanya. Ambil kotak berisi perhiasan dan ringgit emas itu, Mira. Aku akan melakukan sesuatu menurut caraku sendiri. Apa yang akan Kang Mas lakukan? Tanya Mirasani cemas. Kau tak usah khawatir, istriku. Aku akan melakukan sesuatu yang dapat menghapus malu besar yang dicorengkan perempuan tak berbudi itu. Di mana kotak itu kau simpan? Ambil dan bawa kemari. Jangan ada yang kurang isinya. Mau tak mau Mirasani pergi juga mengambil kotak kayu yang diminta Wiro Sableng itu. Keesokan paginya terjadi kehebohan yang menggegerkan di rumah kediaman almarhum Tumenggung Campak Wungu. Seorang pelayan menemukan Sula Resmi telah jadi mayat, menggeletak di atas lantai kamar tidur. Ada bekas cekikan pada lehernya.
Perempuan yang malang ini mati dengan lidah agak terjulur dan mata mendelik. Di atas lantai dekat jenazahnya tergeletak, tampak kotak kayu berukir berisi perhiasan dan ringgit emas. Pada dinding kamar yang putih bersih tertera besar-besar 3 deretan angka 212. Jilid 5. Ki Demang Juru Gampit merapikan jubah putihnya lalu mengambil buntalan kecil yang ada di atas balai-balai. Dia berpaling pada anak lelaki berusia sekitar 12 tahun yang duduk di sudut rumah dan berkata, "Kaiman, aku pergi sekali ini cukup lama. Jaga rumah ini baik-baik dan jangan lupa berlatih terus. Jika kau rajin, pasti kau akan menguasai seluruh kepandaian yang kuberikan. Seperti pandainya kakakmu yang bernama Mirasani itu. Ucapan itu akan saya perhatikan, Kek. Sebetulnya ingin sekali saya ikut bersama kakek. Ingin bertemu dengan kakak seperguruan yang kabarnya cantik sekali itu." Ki Demang tersenyum. "Belum saatnya, muridku. Suatu ketika kau pasti akan bertemu dengannya. Apakah kudaku sudah kau siapkan?" "Sudah, Kek." "Hai, betulkah kakak Mirasani itu mempunyai seorang suami yang gagah perkasa? Memiliki ilmu silat dan kesaktian luar biasa?" Bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Ki Demang Juru Gampit mengangguk. "Begitu yang kudengar. Aku sendiri belum pernah bertemu muka. Namun nama besarnya menjulang setinggi Gunung Merapi. Itulah sebabnya aku berhasrat menyambangi muridku. Bisa bertemu dengan Mirasani dan berjumpa dengan suaminya. Aku pergi sekarang, Kaiman. Jaga rumah baik-baik. Jangan lupa sembahyang." Abis berkata begitu, Ki Demang menuruni tangga kayu rumah kayu sederhana yang terletak di puncak bukit itu. Langkahnya tetap dan tegap ketika menuju pohon di mana kudanya ditambatkan. Tetapi langkah ini serta-merta tertahan ketika memandang ke depan. Dia melihat di atas kuda miliknya yang masih tertambat di pohon tampak duduk seorang pemuda berpakaian putih berikat kepala putih, berambut gondrong dan sebatang rokok terselip di sela bibirnya. Setelah pandangi pemuda tak dikenalnya itu beberapa ketika, maka Ki Demang pun menegur. "Anak muda, enak sekali dudukmu di atas punggung kudaku. Siapakah dirimu? Apakah aku berhadapan dengan orang tua bernama Ki Demang Juru Gampit?" Pemuda yang ditanya bukannya menjawab malah balik bertanya. Dengan sabar si orang tua menjawab, "Benar, kau tidak salah. Aku adalah Ki Demang Juru Gampit. Kau datang sengaja mencariku. Aku Wiro Sableng, bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede." "Astaga," kagetlah Ki Demang Juru Gampit. "Aku justru tengah bersiap-siap untuk menyambangimu dan muridku. Tahu-tahu kau muncul di sini. Sungguh senang hatiku bertemu dengan Wiro." Meski mulutnya berkata senang, tapi hati si orang tua merasa tidak senang melihat tindak tanduk dan cara bicara si pemuda yang dilihatnya tidak sopan, berbau kurang ajar. "Turun dari kuda itu. Mari masuk ke rumah agar kita bisa berbincang-bincang. Mungkin kita bisa bersama-sama menuju tempat kediaman kau dan istrimu." Ki Demang mengundang. Wiro cabut rokok yang terselip di sela bibirnya lalu mencampakkannya ke tanah. Sekali bergerak saja dia sudah melompat dan turun ke tanah. "Ki Demang, aku kemari bukan untuk berbincang-bincang. Kalau begitu, apa yang bisa kulakukan? Langsung saja sama-sama pergi saat ini." Wiro gelengkan kepalanya. Sepasang matanya memandang tak berkesip pada orang tua itu. Mulutnya membuka dan meluncurlah ucapannya. "Aku datang untuk membunuhmu." Ki Demang Juru Gampit sesaat terkesiap, lalu terdengar gelak tawanya berderai. "Ada-ada saja kau ini, Wiro. Kau sadar apa yang kau ucapkan barusan? Pasti kau bergurau. Mengenai urusan kematian, aku tidak pernah bergurau, Ki Demang." Jawab Wiro sambil menyeringai dan garuk-garuk kepalanya. Orang satu ini tampaknya memang tidak bergurau," kata Ki Demang Juru Gampit dalam hati. Maka dia pun memancing. "Soal kematian anak manusia adalah di tangan Tuhan. Kalau hari ini memang takdirku sampai umur, aku akan menerima dengan pasrah. Hanya saja, ingin kutanyakan alasan apa yang membuatmu muncul sebagai malaikat pencabut nyawa?" Wiro tertawa bergelak. "Kalau kau tanya soal alasan, jawabannya bisa 1001, orang tua. Apakah kau sudah bersiap untuk mati?" "Aku sudah siap sejak tadi, anak muda. Aku mempunyai firasat kau sebenarnya bukan." Sebelum Ki Demang menyelesaikan kalimatnya, pendekar 212 Wiro Sableng telah menyergapnya dengan serangan. Tak bisa berbuat lain, Ki Demang Juru Gampit segera menghadapi serangan itu dengan tenang. Mula-mula dia bertahan sampai 2 jurus. Pada jurus ketiga, Guru Mirasani ini mulai balas menyerang. Inilah yang ditunggu Wiro Sableng. Matanya yang tajam memperhatikan gerakan lawan,
meredam dan meniru gerakan itu sambil menyebutkan jurus yang dikeluarkan si orang tua. Ki Demang Juru Gampit tidak kaget melihat lawan bisa menyebut dan mengenali jurus-jurus yang dimainkannya. Karena pastilah semua itu diketahui Wiro dari istrinya. Tetapi orang tua ini merasa kaget sekali ketika dilihatnya Wiro Sableng balas menyerang dengan jurus-jurus ilmu silat yang diciptakannya sendiri. Dan celakanya, jurus-jurus serangan yang dilancarkan lawan ternyata lebih ganas dan disertai aliran tenaga dalam tinggi hingga orang tua itu terdesak hebat. Luar biasa, tak bisa dipercaya, kata Ki Demang Juru Gampit dalam hati. Terpaksa aku mengeluarkan kesaktian. Namun orang tua ini tak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pukulan-pukulan saktinya karena serangan lawan datang tiada henti seperti curahan hujan. Jurus aluk besi membobol lesung, teriak Wiro dan tiba-tiba sekali tangan kirinya meluncur menembus pertahanan Ki Demang. Ki Demang Juru Gampit melihat jelas datangnya serangan itu. Dia menangkis dengan menghantamkan lengan ke atas. Tapi kalah cepat, jotosan pendekar 212 Wiro Sableng melabrak dadanya dengan keras. Orang tua ini terpental, jatuh terlentang di tanah. Tulang dadanya remuk, 2 tulang iganya ikut patah. Melihat hal ini, Kaiman, murid Ki Demang, yang sejak tadi menyaksikan pertempuran berteriak marah dan berlari ke arah Wiro sambil mengacungkan tinju. Manusia jahat tak berbudi, aku akan membalas apa yang kau lakukan terhadap guru. Wiro berpaling dan menyeringai. Bocah tolol, jadi kau muridnya tua bangka ini? Bagus, guru dan murid akan kubunuh bersama. Mendengar ucapan Wiro dan melihat sorotan mata pendekar itu, Ki Demang maklum apa yang bakal terjadi. Maka dia pun berteriak, Kaiman, lari, lekas lari, selamatkan dirimu, dia bukan tandinganmu. Sesaat anak berusia 12 tahun itu hentikan langkahnya. Tapi bila dilihatnya darah yang mengucur di sela bibir gurunya, amarahnya memuncak kembali. Dia tidak takut terhadap Wiro. Dia rela mati bersama gurunya. Kaiman, dengar ucapanku, lari, lekas lari, muridmu hanya akan lari ke neraka, Ki Demang, ujar Wiro. Lalu dia melompat untuk menyergap anak itu. Ki Demang Juru Gampit kumpulkan sisa kekuatannya, melompat dan menangkap salah satu kaki Wiro Sableng hingga kedua orang itu kemudian sama-sama jatuh bergulingan. Dengan satu sentakan keras, Wiro lepaskan kakinya dari cengkeraman orang. Saat itu dilihatnya anak lelaki tadi tak ada lagi di situ. Dengan geram, Wiro melangkah mendekati Ki Demang. Orang tua yang dalam keadaan tak berdaya itu kerahkan tenaga dalamnya. Tangannya bergetar, mulutnya berkomat kamit membaca sesuatu. Begitu Wiro datang lebih dekat, Ki Demang hantamkan tangan kanannya. Wut, angin berwarna kebiruan menderu, menghantam deras ke arah Wiro. Terasa hawa dingin menggigitkan. Pendekar 212 cepat melompat ke samping. Dari samping dia balas menghantam dengan pukulan tangan kanan. Tampak cahaya putih berkilauan. Udara panas menebar. Cahaya itu laksana tombak raksasa menderu menghantam tubuh Ki Demang. Orang tua itu terpekik. Tubuhnya sebelah bawah hangus. Gerahamnya bergemelatakan menahan sakit. Pukulan sinar matahari. Desisnya. Dia sudah lama mendengar kehebatan pukulan sakti itu. Siapa menduga kalau hari itu dia akhirnya menemui ajal dengan pukulan itu. Setelah mengerang panjang, Ki Demang Juru Gampit tampak tak bergeming lagi. Nafasnya melayang sudah.